Oke, tips gimana caranya supaya lu itu bisa bertahan di dalam asrama. Karena walaupun lu pinter atau fisik lu kuat, itu tidak menutup kemungkinan lu juga bisa gagal di tengah-tengahnya. Dan di video kali ini akan gua bahas kenapa sih kok lu bisa gagal. Yang pertama, fisik. Tidak bisa dipungkiri kalau misalnya fisik teman-teman kuat, teman-teman tuh bakal mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Karena ketika gua dulu di asrama, itu bangunnya mulai dari jam 4 subuh dan aktivitasnya itu sampai jam 10 malam. Itu lu baru bisa tidur. Ya sebenarnya selesainya itu sampai jam 9, tapi ya lu kan harus nata kasur gitu, terus lu kasih spray dan lain sebagainya. Paling nggak tuh lu bisa tidur mulai dari jam 10. Jadi benar-benar padat banget jadwalnya. Nah, kalau misalnya fisik lu lemah, lu mungkin tidak akan bertahan lama di situ. Udah bentaran doang, lu bakalan kena sakit. Kalau lu udah sakit, lu nggak bakalan bisa ngikutin pelajaran, dan kalau nilai lu jelek, bye-bye. Nah, supaya fisik lu bisa tetap kuat ketika dalam masa-masa pelatihan, lu itu harus konsumsi nih, Enervon C. Jadi, vitamin C itu bisa menjaga daya tahan tubuh lu, dan lu gak bakalan gampang sakit. Yang kedua, mental lu lemah. Nah, mental lemah ini kayak gimana sih? Baru ada pelajaran dikit, aduh susah. Kok gua disuruh hafalan kayak gini? Gua kan udah umur 20 tahun dan bla 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 bla. Please gitu ya, lu kan ini yang gue maksud adalah LPK yang dulu gue lewatin ya. Jadi kalau misalnya lu emang punya duit dan lu ngerasa LPK seperti itu tidak cocok dengan lu, gue tidak akan saranin lu untuk masuk ke sana. Lebih baik lu bayar LPK yang mahal, tapi yang belajarnya tuh sangat-sangat santai. Mau lu belajar atau enggak, itu terserah lu. Tapi bedanya, yang LPK gue lewatin ini, kalau lu nggak belajar, ya lu akan di cut off. Karena mereka pakai dana talangan, lu tuh dibayarin di situ. Lebih tepatnya dipinjemin lah dananya. Masa iya lu gak mau belajar, kan aneh. Ibaratnya gini bos, lu adalah bos pedagang bakso. Dan lu punya nih karyawan 10 orang. Nah, 10 karyawan lu itu, ada 3 diantaranya ketika lu suruh jualan, mereka nggak mau jualan. Mereka bilang, capek lah bos gitu. Suruh yang 7 orang itu aja lah bos. Kira-kira lu pecat nggak? Pasti lu pecat dan lu ganti yang baru. Sama, kalau misalnya lu nggak mau belajar di situ, dikit-dikit lu bilang capek, mental lu udah nggak kuat, ya lu akan digantikan. Bukannya gue nakut-nakutin dia, tapi emang itulah faktanya, dan jarang banget anak-anak yang ngebahas di situ. Dan yang paling parah adalah ketika mental lu lemah, terus lu ngerasa minder, akhirnya lu overthinking, ya lu pasti gak bisa tidur gitu. Ketika lu gak bisa tidur lu kurang, fisik lu pelan-pelan akan mulai melemah, dan paling buruknya adalah lu bakalan jatuh sakit. Dan ya ketika lu sakit, lu tahu kan endingnya, lu nggak bakalan bisa ngikutin pelajaran, dan ya lu tinggal nunggu waktu aja untuk dikeluarkan. Bukannya gue nakut-nakutin, di sini gue akan jelasin gitu. Kalau misalnya lu punya pegawai, ya lu adalah bos bakso yang tadi gue bilang, pegawai lu sering bolos, sering sakit, nggak mau kerja, lu ganti nggak? Pasti lu ganti, nggak mungkin dong lu biarin aja. Sama di sini, ketika lu udah masuk di asrama dan ya lu nggak bisa apa-apa, disuruh hafalan nggak mau, disuruh belajar nggak mau, pasti lu akan diganti. Yang ketiga, terakhir, yaitu bahasa Jepang. Nah, untuk bahasa Jepang ini sebenarnya ketika kita masuk ke asrama, bahasa Jepang itu nggak sulit itu kok. Karena kalau misalnya kita belajar hiragana, nanti yang diujikan adalah hiragana. Dan sebaliknya, ketika kita belajar katakana, nanti yang diujikan adalah katakana. Jadi ya gampang banget sebenarnya kalau lu emang mau belajar di situ. Dan tidak se-ekstrim kalau misalnya lu nggak bisa langsung dikeluarin, enggak ya. Mereka pasti bakalan coba dulu kasih lu remedi 1 kali, 2 kali, ketiga kali lu nggak bisa, lu bakalan dikeluarin. Karena mereka menganggap lu tidak serius, karena tidak ada kemajuan sama sekali. Daripada mereka buang-buang waktu mengirim seorang siswa yang tidak ada kemauan untuk maju dan berubah, ya lebih baik diganti. Sekali lagi, gue nggak nakut-nakutin, tapi emang ini kenyataannya. Tapi kalau misalnya lu nggak percaya, terus lu tanya langsung sama orangnya, mereka nggak mungkin gitu bilang, oh nanti kalau misalnya nggak bisa lu dikeluarin, nggak mungkin. Mereka pasti bilangnya, nggak kok, kita nggak bakal ada yang dikeluarin gitu. Kita di sini belajar, bla 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 bla, itu enggak ya, gue nggak percaya. Tapi satu hal yang pasti adalah, gue sangat yakin, ini opini gue, mereka itu pasti mencoba, apakah anak ini mau berkembang, apakah anak ini mau berusaha, makanya itu dikasih remedi dulu. Dan kalau misalnya memang anak ini tidak mau berkembang dan berubah, ya udah di cut off aja. Jadi memang seketat itu ketika gue dalam masa-masa pelatihan. Dan perlu ketahui bahwasanya tidak semua LPK seperti itu, tapi tidak ada salahnya kalau misalnya teman-teman tuh tahu akan informasi seperti ini, supaya ketika lu nanti masuk di LPK seperti itu, lu nggak begitu kaget, dan atau misalnya lu udah
pengen nih masuk di LPK kayak gitu, lu udah ada persiapan. Semoga video ini membantu. Kalau misalnya ada yang mau diobrolin, bisa ngobrol di kolom komentar. Jamit kuretnya arigato. Mata nih.